Apakah ini juga menjadi satu strategi dari pihak kuasa hukum Peggy Saya dan tambahkan saksi? sedikit saja. Oke, silakan. Yang terkait Pak Benny ini. Jadi gini, dalam gelar yang wasidik tadi, pengawasan penyidik selain yang lengkap. Jadi gini, ada gelar internal peningkatan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kemudian penyidikan, setelah penyidikan penetapan tersangka internal, bukan permintaan para pihak. Tapi ada juga gelar permintaan para pihak. Ya, digelar semua. Setelah pembahasan bla 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 di dalam terjadi perdebatan antara pemohon dan termohon dalam pengawasan tersebut, nanti para pihak tersangka dan para penasihat hukum, terlapor atau korban keluar dari ruang itu, mereka akan rapat internal membahas kesimpulannya apa. Jadi saya rasa lembaga ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh teman Tony tadi, ya. Nah, kalau nanti tidak diakui, tidak diterima permohonan, yang penting Anda sudah mengajukan, ya. Dan kes-kes seperti ini sulit untuk tidak dipertimbangkan. Kalaupun tidak dipertimbangkan, Anda sudah melakukan sebuah poin. Kita akan coba tanyakan ke Bang Tony. Bang Tony, apakah ini juga satu strategi dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan gelar bersama begitu, sehingga kemudian bisa membuka lebih jelas lagi, meskipun nantinya statusnya masih dalam pertimbangan? Bang Tony. Ya, saya sepakat dengan Pak Nasrullah. Jadi gelar perkara khusus ini adalah langkah awal ya untuk melihat bahwa penetapan tersangka itu dengan dua alat bukti yang cukup tidak. Saya setuju. Nah, makanya insya Allah ya kalau pra peradilan ini masih dibahas, mungkin saya akan dahulukan untuk pengajuan gelar perkara khusus di Karawasidik Bareskrim Polri, ya. Dan kami minta dilibatkan pihak-pihak maupun kami sendiri, ya, dari penasihat hukum. Kami ingin tahu apa yang menyebabkan klien kami, ya, Peggy Setiawan itu ditetapkan sebagai tersangka. Alasan kami ya jelas, karena di DPO juga ciri-cirinya berbeda, ya, menetapkannya hanya berdasarkan keterangan dari AEP. Sementara AEP juga dalam putusan pengadilan waktu 2016 tidak pernah menyebut, ya, identitas mengarah kepada Peggy Setiawan maupun barang bukti sepeda motor Suzuki yang belakangan menurut AEP Peggy Setiawan melakukan tindak pidana itu menggunakan motor Suzuki Smash. Padahal dalam putusan pengadilan tahun 2016-2017 atas nama 8 terdakwa yang sudah menjalani hukuman itu, ya, tidak 7 sepeda motor yang digunakan oleh 11 pelaku, tidak ada motor Suzuki Smash. Hanya dikatakan oleh AEP itu setelah Peggy Setiawan ditangkap. Memang sepeda motor Suzuki itu memang 3 hari setelah kejadian itu diambil oleh aparat dari rumahnya Ibu Peggy Setiawan. Akan tetapi sudah dipatahkan dalam putusan pengadilan hanya 7 sepeda motor, tidak ada motor Suzuki Smash. Itu oleh karenanya kami juga penasaran, ya, ingin transparan, ingin dibuka, ya, apa alat buktinya sehingga Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka. Maka saya sangat terima kasih, ya, arahan Pak Tengku Nasrullah akan kami ajukan gelar perkara khusus di Karawasidik Bareskrim Mabes Polri. Baik, nanti saya mau ke Bang Nasrullah, melihat tadi juga selain kesaksian yang dipertanyakan di tahun 2016 kenapa tidak dihadirkan di persidangan, yakni AEP, tapi ternyata juga ada barang bukti yang diamankan pihak kepolisian saat itu, kemudian DPO yang berbeda ciri-cirinya dengan Peggy Setiawan yang saat ini diamankan. Seperti apa tanggapannya, kita akan sambung lagi, ya. Pak Benny juga saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Nasrullah, kalau melihat dari sisi Peggy sendiri menyatakan bahwa tadi seperti DPO ini berbeda dengan sosok Peggy yang ditangkap saat ini. Kemudian kalau melihat saksi-saksi sendiri kan sebanyak-banyaknya saksi kan nilainya hanya 1 begitu, ya Bang. Ya. Bagaimana menyoroti ini? Jadi gini, kalau sebanyak-banyaknya saksi dibilang 1 tidak nilai buktinya. Karena apa? Kalau antara saksi satu dengan saksi lain keterangannya saling bersesuaian, itu ditemukan alat bukti lain, yaitu petunjuk. Jadi cuman petunjuk ini hanya diperoleh di ruang sidang oleh hakim. Dulu disebutnya Mas HR itu hasil pengamatan hakim. Nah, terus sekarang di KUHP kita yang baru itu petunjuk. Jadi ada 5 alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli,
surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, petunjuk ini hakim yang memperoleh. Nah, hanya saja kalau satu saksi tidak ada alat bukti lain, itulah yang dikatakan unus testis. Yang satu bukti belum cukup untuk membuktikan orang. Tapi kalau ada dua atau lebih yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh satu alat bukti baru, yaitu petunjuk. Tapi keterangan saksi ini tidak bersesuaian antara yang satu dan yang lain. Begitu? Kalau itu kan bisa saja nanti ada berkelompok saksi. Kelompok saksi yang mengatakan dia tidak ada di TKP, misalnya yang meringankan. Ada kelompok saksi yang ada di sini. Nah, tergantung nanti kepada keyakinan aparat penegak hukum. Biasanya di tahap penyidikan itu ketika ada keterangan-keterangan seperti itu tadi, ya, dia akan dikonfrontir. Kalau memang keterangan sangat ekstrim dikonfrontir oleh Berarti saksi di tahun 2016 AEP harus dihadirkan, padahal di persidangan tahun 2016 tidak dihadirkan, kali ini harus? Haruslah, kalau sudah begini, kalau tidak dihadirkan, tidak didengar keterangannya. Karena begini, yang saya pahami di dalam tahap penyidikan, ya, begitu BAP dibunyi, seseorang yang dibunyikan di dalam BAP itu, nanti penyidik biasanya akan dengan cermat, ini orang ini disebut di sini. Kita akan minta keterangan dia lagi nanti. Makanya semua orang yang pernah disebut di dalam sebuah keterangan oleh seorang saksi atau tersangka biasanya akan diminta. Kalau tidak diminta, kalau menurut hemat saya penyebutannya kurang penyidiknya kurang cermat. Nah, masalahnya adalah sekarang hasil pemeriksaan oleh penyidik ini kan nanti akan ada pra penuntutan oleh kejaksaan. Berkasnya dikirim tahap pertama oleh penyidik kepada penuntut umum, dipelajari cukup apa tidak. Nah, sistem ini yang salah. Kenapa? Seharusnya sistem yang benar itu adalah sejak awal dimulai penyidikan sudah ada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. KUHP memang mengatur seperti itu, tapi dalam praktek tidak jalan. Baik. Ada arogansi kekuasaan. Penyidik bilang, tunggu aja nanti terima berkas kami selesaikan dulu. Penuntut umum juga bilang, periksa aja dulu penyidikan, nanti kirim berkas kami pelajari. Seharusnya itu sudah menyatu dari awal. Sehingga langkah-langkah penyidikan sudah sesuai dengan kepentingan jaksa penuntut umum yang akan membawa perkara itu ke pengadilan. Jangan ada lagi arogansi. Baik. Karena nanti siapa yang bawa perkara ke pengadilan? Bukan penyidik, penuntut umum. Kalau hasil penyidikannya tidak sesuai dengan kepentingan penuntut umum, makanya dalam praktek sering berkas saksi 70 orang. Di pengadilan yang dihadir 30 orang. Baik, Bang. Poinnya sudah kita tangkap. Baik, kita akan coba memantau dulu bagaimana kondisi di Polda Jabar, karena kabarnya hari ini akan ada sejumlah agenda pemeriksaan. Ada rekan kami